Nusantara lahir dari Sumpah Gajah Mada. Kita juga akan membahas berbagai versi tentang asal-usul dan akhir kisah hidup Gajah Mada yang berasal dari berbagai daerah. Istilah Nusantara lahir dari Sumpah Palapa. Sebelum diikrarkan sumpah itu, istilah Nusantara belum biasa dipakai. Dengan makna yang sama, istilah yang dipakai sebelumnya adalah Dwipantara. Istilah Dwipantara telah dipakai sejak era Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singosari dalam doktrin Cakrawala Mandala yang dicanangkannya. Istilah itu masih dipakai hingga Majapahit awal, sebab Majapahit adalah kelanjutan dari Singasari. Dwipantara berasal dari kata Dwipa yang berarti negeri dan antara yang berarti ya antara atau di luar, di sekitar. Dwipantara berarti negeri-negeri di sekitar Jawa Dwipa. Baru pada saat Gajah Mada mengucapkan ikrarnya, yang kemudian ikrar itu kita kenal dengan Sumpah Palapa, istilah Nusantara kemudian muncul. Istilah Nusantara berasal dari kata Nusa yang berarti pulau dan antara yang berarti di luar atau di sekitar. Istilah ini merujuk pada pengertian gugusan pulau-pulau di sekitar Pulau Jawa. Sumpah Palapa yang hendak mempersatukan gugusan pulau-pulau di sekitar Pulau Jawa menjadi satu kesatuan memang sebuah cita-cita yang besar. Saking besarnya terdengar bombastis. Karena itu, ketika sumpah itu diikrarkan, Gajah Mada menjadi bahan tertawaan oleh para pembesar Majapahit lainnya. Namun Maharani Tribuana Tunggadewi tidak ikut menertawakannya. Sang Rani mempercayai kesungguhan Mahapati barunya, Gajah Mada. Inilah kisah asal-usul maupun akhir hayat Mahapati Gajah Mada yang terdapat di berbagai daerah di Nusantara. Gajah Mada berasal dan meninggal di Kalimantan Barat. Sebagian masyarakat di Kalimantan Barat meyakini bahwa Gajah Mada berasal dari daerah mereka. Versi asal-usul Gajah Mada dari Kalimantan Barat ini tidak tunggal. Ada beberapa varian, salah satunya menyebutkan bahwa Gajah Mada merupakan salah satu dari 10 demung adat suku Dayak Griyo. Pada suatu ketika, salah seorang dari 10 demung adat suku Dayak Griyo menghilang. Demung itu bernama Jaga Mada. Demung adalah jabatan kepemimpinan yang berada di bawah raja. Versi ini menyebutkan bahwa suatu ketika Demung Jaga Mada diutus oleh raja di Bakulapura untuk menghadap Raja Majapahit. Namun setelah kepergian Demung Jaga Mada, bertahun-tahun lamanya tidak kembali ke Bakulapura. Ketika Raja Majapahit melihat perawakan Jaga Mada yang tinggi besar, sang raja meminta Jaga Mada untuk memperkuat pasukan kerajaan Majapahit. Karena itulah Demung Jaga Mada tidak kembali. Tidak disebutkan Raja Majapahit yang dimaksud siapa, tetapi selanjutnya admin menganggap Raja Majapahit itu adalah Jayanegara. Jayanegara mengganti nama Jaga Mada dengan nama Gajah Mada, sebab Jayanegara terkesan dengan posturnya yang tinggi besar dan terlihat sangat perkasa, bagaikan seekor gajah. Gajah Mada diyakini berasal dari Kampung Mada yang terletak di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Gajah Mada kembali ke kampung halamannya setelah peristiwa Perang Bubat. Perang Bubat membuat Gajah Mada tidak disukai rakyat Majapahit, juga oleh Prabu Hayam Wuruk. Hal itu membuat Gajah Mada tidak nyaman lagi dengan kedudukannya. Gajah Mada kemudian mengundurkan diri sebagai Mahapati. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya, Gajah Mada kembali ke negerinya. Gajah Mada disambut dengan sukacita baik oleh rakyat di Bakulapura maupun oleh ke-9 demung lainnya. Sebab sekembalinya Gajah Mada, jumlah demung kembali menjadi 10 lagi. Sebagai bukti bahwa Gajah Mada telah kembali ke kampung halamannya, dia menancapkan panji-panji Majapahit pada sebuah tonggak besar di atas bukit.
tiang tonggak Panji-Panji itu konon masih dijumpai hingga saat ini. Setelah menancapkan Panji-Panji Majapahit di kampung halamannya itu, Gajah Mada berpamitan kepada para demung, kepada masyarakat dan kepada Raja Bapula-Pula. Kemudian pergi bertapa di sebuah bukit di daerah Ketapang. Bukit itu saat ini dikenal dengan nama Bukit Daya. Di sanalah Gajah Mada moksa. Varian lain dari versi Gajah Mada yang berasal dari Kalimantan Barat menyebutkan bahwa Gajah Mada adalah salah satu panglima perang suku Dayak atau dalam istilah lokal disebut Pangalo. Versi ini menyebutkan Jaya Negara merekrut pasukan khususnya, yakni pasukan Bayangkara dari suku Dayak. Gajah Mada bersama dengan beberapa prajurit pilihan dari suku Dayak pergi ke Majapahit untuk memperkuat pasukan Majapahit. Tradisi lisan dari suku Dayak Kanayan mengaitkan Gajah Mada dengan Patih Gumantar. Patih Gumantar konon awalnya bersama Gajah Mada menjadi bagian dari pasukan Bayangkara. Namun akhirnya pulang ke kampung halamannya karena harus menggantikan ayahnya menjadi raja di kerajaan Bangkule Raja. Perawakan Gajah Mada yang tinggi besar, sakti dan perkasa membuat semua orang terkagum-kagum. Itulah sebabnya ketika suku Dayak Kanayan mengungkapkan kekaguman ataupun ketercengangan terhadap sesuatu, selalu mengucapkan kata gajah. Padahal di Kalimantan tidak terdapat binatang gajah. Ungkapan gajah itu konon mengingatkan mereka pada sosok Panglima Gajah Mada, Gajah Auboh Lekwa. Gajah Mada berasal dan meninggal di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Masyarakat di Pulau Buton dan sekitarnya meyakini bahwa Gajah Mada berasal dari daerah mereka. Pulau Buton masuk dalam wilayah teritori Provinsi Sulawesi Tenggara. Kisah tentang asal-usul dan kematian Gajah Mada di pulau ini bersumber dari tradisi tutur yang juga mempunyai banyak versi. Salah satu versi menyebutkan bahwa awalnya ada kapal berbendera kuning hitam mendarat di pulau itu. Kapal itu ternyata rombongan orang-orang Melayu dari Pariaman yang dipimpin oleh seorang yang sangat sakti bernama Si Jawangkati. Orang-orang Melayu itu membuat perkampungan di sekitar Kamaru. Selang beberapa bulan kemudian, ada lagi sebuah kapal berbendera merah putih mendarat di pulau itu. Rombongan itu ternyata berasal dari kerajaan Majapahit. Salah satu dari rombongan Majapahit itu ada seorang pangeran bernama Raden Sibahtera bersama adiknya seorang putri bernama Lailan Manggraini. Orang-orang Melayu itu meninggalkan negerinya karena di tempat asal mereka terjadi pergolakan yang memaksa mereka meninggalkan kampung halamannya. Sedangkan rombongan orang-orang Majapahit memang diutus untuk mencari daerah koloni untuk meluaskan wilayah kekuasaan Majapahit yang baru berdiri. Orang-orang Majapahit itu disambut oleh orang-orang Melayu yang telah terlebih dahulu membuat pemukiman dan membangun benteng pertahanan di situ. Akhirnya Raden Sibahtera diangkat sebagai raja oleh mereka, sedangkan Si Jawangkati diangkat sebagai patih. Raden Sibahtera menikahkan Lailan Manggrani dengan Si Jawangkati. Dari perkawinan mereka lahirlah Gajah Mada. Sejak kecil Gajah Mada terlihat cerdas dan telah menunjukkan bakat keperwiraan. Di usia 7 tahun, kesaktiannya telah mengalahkan orang-orang dewasa dalam kelompok itu. Gajah Mada tumbuh menjadi remaja yang gagah perkasa. Ayahnya, Si Jawangkati, masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Dara Petak dan Dara Jingga, putri dari Darmasraya yang diperistri oleh Raden Wijaya, juga dengan Aditya Warman. Ketika anak dari putri Dara Petak, yakni Jaya Negara naik tahta menggantikan Raden Wijaya,
Si Jawangkati mengutus Gajah Mada remaja untuk pergi ke Majapahit, membantu Jaya Negara. Setiba di Majapahit, mengetahui latar belakang Gajah Mada, Jaya Negara langsung menugasi Gajah Mada untuk memimpin pasukan khusus yang dibentuknya, yaitu pasukan Bayangkara. Menurut versi ini, meskipun Gajah Mada lahir di Pulau Buton, Gajah Mada seperti Jaya Negara, di dalam dirinya mengalir darah Jawa dan darah Melayu. Visi kenusantaraan Gajah Mada memang telah melekat sejak dari silsilah keluarganya. Versi yang ini juga menyebutkan Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Mahapati setelah perang bubar. Gajah Mada meninggalkan Majapahit bersama 40 prajurit setianya dari Kesatuan Bayangkara. Gajah Mada bersama pengikut setianya berlayar dari Majapahit menuju Pulau Buton. Namun sebelum sampai ke Pulau Buton, pulau kelahirannya, Gajah Mada melihat ada sebuah pulau yang menarik minatnya. Pulau itu bernama Pulau Wangi-Wangi. Gajah Mada berhenti di pulau itu. Dia memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan bertapa di tempat itu. Gajah Mada menyuruh ke-40 pengikutnya untuk melanjutkan perjalanannya ke Pulau Buton, menyampaikan pesan kepada keluarganya di sana bahwa dirinya telah memutuskan untuk bertapa sampai akhir hayatnya di Pulau Wangi-Wangi. Versi lain menyebutkan bahwa Gajah Mada bersama rombongannya sampai ke Buton dan meninggal di sana. Bahkan di pulau itu ada situs yang diyakini sebagai makam Mahapati Gajah Mada. Situs yang diyakini sebagai makam Gajah Mada bersama 40 prajurit setianya berada di sebuah bukit yang bernama Bukit Ombo. Bukit Ombo berjarak sekitar kurang lebih 3 km dari kampung Majapahit di Buton Selatan. Versi ini sesungguhnya lebih mudah untuk diungkap kebenaran historisnya, sebab ada situs pemakaman, juga ada prasasti. Namun prasasti yang ditemukan di situs itu belum mendapat perhatian dari filolog maupun arkeolog, sehingga belum terungkap informasi apa yang ditulis dalam prasasti itu. Keyakinan bahwa makam yang ada di Bukit Ombo adalah makam Gajah Mada berasal dari kisah-kisah lisan yang dituturkan secara turun-temurun oleh masyarakat di sekitar. Jika melihat bahwa situs itu berada di dekat wilayah yang bernama Kampung Majapahit, maka jejak-jejak Majapahit memang sangat mungkin tertinggal di tempat itu. Gajah Mada berasal dan meninggal di Bima. Menurut tradisi tutur yang hidup turun-temurun di kalangan masyarakat Bima, Gajah Mada berasal dari daerah itu, juga meninggal di sana. Menurut versi ini, bukan tanpa latar belakang kesejarahan, ketika Gajah Mada menyebut Dompo dalam ikrarnya sebagai salah satu daerah yang akan ditaklukkannya. Dompo atau Dompu adalah salah satu kerajaan yang ada di daerah Bima di Pulau Sumbawa. Kerajaan Dompu mulanya diperintah oleh seorang raja yang berasal dari kerajaan Tulang Bawang di Sumatera. Raja itu bergelar Pangeran Tulang Bawang sesuai nama asalnya. Kerajaan Dompu menghasilkan komoditas yang sangat laris dan menjadi primadona dalam perdagangan internasional kala itu, yakni kayu cendana dan permata. Kerajaan Dompu telah menjalin hubungan perdagangan dengan Cina. Gajah Mada tahu persis kekayaan alam Dompu karena dirinya lahir dan dibesarkan di daerah itu. Dikisahkan oleh tradisi tutur, terutama di kalangan masyarakat daerah Donggo, diyakini Gajah Mada adalah putra asli setempat. Gajah Mada sebenarnya 3 bersaudara. Saudara pertamanya menghilang entah kemana. Saudara keduanya merantau ke Pulau Jawa. Sedangkan Gajah Mada adalah yang bungsu, yang bernama asli Sadia Malewa. Nama Sadia Malewa berarti selalu siap sedia untuk berperang. Nama itu diberikan karena dia memiliki kesaktian dan ketangkasan dalam berperang. Sadia Malewa mencari kakaknya ke Jawa. Namun ketika sampai di Jawa, Sadia Malewa bergabung
dengan pasukan kerajaan Majapahit. Pada saat bergabung dengan pasukan Majapahit inilah Sadia Malewa mendapatkan julukan Gajah Mada karena bertubuh besar dan perkasa bagaikan seekor gajah. Karena kesaktian, kecerdasan, dan kepiawaian dalam ilmu perang, karir Gajah Mada menanjak dengan sangat cepat. Puncaknya ketika Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati, yaitu jabatan tertinggi yang dapat dicapai oleh orang yang bukan keturunan raja. Menurut versi ini, sebenarnya begitu Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati, dia langsung menyerbu Dompu untuk merebut kerajaan itu dari Pangeran Tulang Bawang. Namun karena pasukannya terpecah, sebagian dikirim ke Bali dan sebagian dikirim ke Dompu. Di kedua tempat itu Gajah Mada kalah. Akhirnya Gajah Mada menarik pasukannya yang ada di Dompu dan mengkonsentrasikan semuanya ke Pulau Bali. Gajah Mada kemudian memperoleh kemenangan di Bali. Sementara di Dompu, tidak semua pasukan Majapahit ditarik dari sana. Sebagian masih ada yang tinggal di tempat itu. Mereka membuat perkampungan di pesisir. Ada beberapa perkampungan yang dibangun oleh orang-orang Majapahit di pulau itu. Di antaranya Kampung Kari Jawa, yang artinya orang-orang Jawa yang tertinggal di situ. Ada juga perkampungan Daha dengan merujuk pada asal mereka, daerah Daha yang menjadi salah satu kamandalan yang penting bagi kerajaan Majapahit. Tidak ingin mengulangi kegagalan serangan pertama, Gajah Mada mempersiapkan penyerangan berikutnya dengan sangat matang. Gajah Mada mengirim juga prajurit-prajurit dari Bali untuk menetap di Dompu. Mereka membuat perkampungan yang bernama Kuta. Setelah berhasil melakukan infiltrasi pasukannya ke Dompu, pada tahun 1357, Gajah Mada melakukan serangan kedua ke Dompu. Serangan kedua ini dipimpin langsung oleh Gajah Mada, juga oleh Laksamana Empu Nala. Gajah Mada berhasil merebut Dompu. Raja Dompu, yakni Pangeran Tulang Bawang, digantikan oleh Bima, salah satu panglima perang yang dibawa oleh Gajah Mada dari Jawa. Sejak saat itu, kerajaan Dompu berganti nama menjadi Kerajaan Bima. Prabu Bima menikah dengan wanita pribumi, kemudian menurunkan dua orang anak, yakni Indra Samdut dan Indra Kumala. Ketika Bima dipanggil kembali ke Jawa oleh Prabu Hayam Wuruk, kerajaan Bima diteruskan oleh keturunannya di sana. Setelah kemenangannya di Bima, Gajah Mada sendiri memutuskan tidak kembali ke Majapahit. Dia telah menyelesaikan sumpahnya. Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatan Mahapati, juga tidak mau lagi ikut campur tangan mengurusi kerajaan. Karena itu Bima yang ditunjuknya untuk memerintah di tempat itu. Gajah Mada merasa bersalah karena peristiwa Perang Bubat. Sebenarnya ketika terjadi Perang Bubat, Gajah Mada sedang mempersiapkan pasukannya untuk invasi ke Dompu. Tetapi akhirnya invasi ke Dompu baru dilaksanakan setelah peristiwa Perang Bubat. Gajah Mada kemudian menyepi dan menjadi pertapa. Jejak-jejaknya konon masih ditemukan di desa Cuhi. Di tempat ini diyakini Gajah Mada menjalani akhir hidupnya. Ada sebuah makam yang diyakini adalah makam Gajah Mada. Juga terdapat sebuah gua yang diyakini tempat Gajah Mada bertapa. Desa Cuhi hingga kini dipandang sebagai desa yang kental dengan nuansa mistisnya. Gajah Mada berasal dan meninggal di Pulau Sumatera. Sejak masa kerajaan Tarumanegara, hubungan antara Sumatera dengan Jawa bagaikan kakak dan adik. Hal itu berlanjut ketika masa Sriwijaya, masa Singasari, hingga masa Majapahit. Sebuah tambok adat yang ada pada masyarakat Hyang di Kerinci memuat silsilah Gajah Mada dan menyebutkan bahwa Gajah Mada berasal dari Kerinci. Daerah ini memang telah memiliki sistem pemerintahan kerajaan
yang sudah sangat tua sejak kerajaan Qoying yang diperkirakan telah ada pada abad ke-5. Daerah ini selanjutnya tidak jauh dari pusaran kekuasaan monarki yang satu ke monarki yang lain, termasuk Sriwijaya dan Majapahit. Tambo adat Hyang menyebutkan bahwa Gajah Mada adalah asli putra Kerinci. Pada masa akhir Sriwijaya kemudian digantikan oleh Dharmasraya, Kertanegara dari Singasari mengirim ekspedisi ke Sumatera. Tidak semua pasukan Singasari kembali ke Jawa ketika ekspedisi itu berakhir. Sebagiannya tetap tinggal di Sumatera membantu kerajaan Dharmasraya jika sewaktu-waktu kekuatan Sriwijaya bangkit untuk menyerang Dharmasraya, maupun jika ada serangan dari kerajaan Chola sebagaimana pernah dilakukan kepada kerajaan Sriwijaya. Ketika mendengar bahwa Singasari runtuh oleh suatu pemberontakan, kemudian menantu Kertanegara mendirikan kerajaan Majapahit, yakni Raden Wijaya, yang juga telah memperistri 2 putri dari Dharmasraya. Sisa pasukan ekspedisi Pamalayu yang tinggal di Dharmasraya pulang ke Jawa untuk memperkuat pertahanan Majapahit. Bersama pasukan yang pulang itu ikut 2 kesatria Melayu, yakni Adiatya Warman dan Gajah Mada. Tambo ini hanya mengisahkan asal-usul Gajah Mada, namun tidak mengisahkan bagaimana riwayat Gajah Mada selanjutnya. Sebab memang Tambo ini tidak hanya fokus pada tokoh Gajah Mada. Masih dari Pulau Sumatera, sebuah kisah lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi menyebutkan bahwa Gajah Mada meninggal di Aceh, tepatnya di Tamiang. Gajah Mada telah berhasil melakukan penaklukan di Palembang, Delhi, kemudian ke Tamiang. Ketika melakukan penyerbuan ke Tamiang, Gajah Mada berhadapan dengan panglima perang bernama Hantom Manoe yang kebal senjata tajam. Peperangan antara pasukan Majapahit melawan pasukan Tamiang berjalan selama 7 hari 7 malam. Pada akhirnya Gajah Mada terbunuh oleh Hantom Manoe. Pasukan Majapahit akhirnya pulang membawa kekalahan dan bahkan kepedihan karena sebagian besar prajuritnya meninggal, termasuk Gajah Mada. Di tempat itu dulunya ada perkampungan bernama Majapahit. Namun pada tahun 1964 nama kampung itu berganti menjadi Majapahit. Majapahit sebenarnya sama dengan Majapahit, hanya pengucapannya menggunakan dialek lokal. Gajah Mada berasal dan meninggal di Lamongan. Setelah kita membahas asal-usul Gajah Mada dari berbagai pulau di luar Jawa, tentu sebagai pulau tempat kiprah utama Gajah Mada, tanah Jawa juga menyimpan kisah tentang asal-usul Gajah Mada. Kisah itu berasal dari daerah Lamongan. Dikisahkan bahwa ada seorang selir Raden Wijaya bernama Nyai Andong Sari. Kecantikannya melebihi selir-selir maupun para permaisuri Raden Wijaya. Karena kecantikannya itu, para istri Raden Wijaya yang lainnya cemburu. Terjadi ketidakharmonisan di lingkungan istana, terutama di lingkungan peputren. Akhirnya Nyai Andong Sari diungsikan. Ketika itu Andong Sari sedang mengandung. Nyai Andong Sari tinggal di sebuah bukit bernama Gunung Ratu di daerah Lamongan. Dan lama tinggal di tempat itu, Nyai Andong Sari melahirkan. Namun begitu melahirkan seorang bayi laki-laki, Nyai Andong Sari langsung meninggal. Tangis bayi dari atas bukit memancing keingintahuan Ki Gede Sidowayah, seorang empu membuat senjata yang tinggal di lereng bukit. Ki Gede Sidowayah mendapati bayi laki-laki yang masih merah dengan ibunya yang baru saja meninggal karena pendarahan saat melahirkan. Nyi Andong Sari dikuburkan di tempat itu, sedangkan bayinya dirawat oleh Ki Gede Sidowayah. Karena tidak berpengalaman merawat bayi, Ki Gede Sidowayah menitipkan bayi laki-laki itu
kepada saudara perempuannya yang tinggal di desa Modo. Saudara perempuan Ki Gede Sidowayah adalah seorang janda, maka biasa juga disebut Mbok Rondo Modo, meskipun nama sebenarnya adalah Wurawari. Bayi itu dinamai Joko Modo. Joko Modo tumbuh menjadi remaja yang cerdas, rajin mempelajari olah kanuragan, namun sopan, pendiam, dan sedikit misterius. Joko Modo menjadi pemuda yang disegani baik oleh orang-orang sebayanya maupun oleh orang-orang yang lebih tua di kampung itu. Takut ditinggalkan oleh Joko Modo, Mbok Rondo Modo tidak pernah menceritakan asal-usul Joko Modo kepadanya. Namun Ki Gede Sidowayah sebelum meninggal memberitahukan kepada Joko Modo tentang asal-usulnya, termasuk tentang makam ibunya, Nyai Andong Sari. Setelah mengetahui silsilah dan asal-usulnya, Joko Modo pergi ke Majapahit untuk membaktikan dirinya kepada kerajaan yang didirikan oleh ayahnya, Raden Wijaya. Versi ini menyebutkan, setelah Gajah Mada mengundurkan diri sebagai Mahapati, dia kembali ke desa Modo, bertapa di sekitar pemakaman ibundanya, sampai akhirnya moksa. Pemirsa, masih banyak lagi versi tentang asal-usul dan kisah kematian Gajah Mada. Misalnya, ada versi yang menyebutkan bahwa kedua orang tua Gajah Mada berasal dari Bali. Namun ketika ibunya mengandung, kedua orang tuanya mengembara sampai ke Jawa dan melahirkan bayinya, kemudian menitipkannya kepada kepala kampung di desa Mada. Versi lain menyebutkan bahwa Gajah Mada adalah anak dari prajurit Tatar yang datang untuk menyerang Singasari, namun beralih menyerang Kediri karena Singasari telah dihancurkan Kediri. Setelah berhasil mengalahkan Kediri, pasukan Tatar balik dipukul mundur oleh pasukan Raden Wijaya dari Majapahit. Versi lainnya lagi menyebutkan bahwa Gajah Mada berasal dari India.